Oleh sebab itu maka ucapkanlah yang baik-baik, ucapkan yang lembut-lembut. Kalau marah sama anak, calon bupati Aceh Utara, sini sebentar. Calon kapolsek, sini sebentar. Jangan, anak hantu. Apa kata mak? Anak hantu. Aku hantu, mama hantu. Doa ibu macam-macam, maka marah betul sama anak. Marah betul, marah betul. Mau marah betul. Salatullah, salamullah. Pokoknya marah kepada siapa? Bawa selawat, bawa berselawat. Cuman kadang-kadang kalau sudah marah ini lupa. Maka orang lupa perlu diingatkan. Malam ini sedang ingat mengingatkan. Ingat mengingatkan namanya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa tak sanggup, sholat sunat sakit lutut, baca Quran mata meleleh, berzikir tak juga sanggup. Mau apa lagi? Matilah. Tak ada lagi amal. Ada satu lagi, sodako tak perlu. Sodako tak perlu mulut komat kami. Sodako tak perlu, tapi duitnya keluar. Duit. Nanti kita akan mati menghadap Allah. Yang paling besar adalah sodako. Makanya kalau orang mati itu ditanya, hai orang mati, maukah kau hidup sekali lagi? Ya. Untuk apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tambahkan umurku sekejap saja. Kalau ku tambah umurmu, kau mau apa? Fa as-sadaqah, aku mau bersodakoh. Oleh sebab itu Bapak Ibu bersodakoh. Tadi saya mulai ceramah ini jam 9 lewat 10. Sekarang pas jam 10 lewat 10. Saya tanpa saya nengok jam pun saya tahu saya sudah ceramah 1 jam. Tahu dari mana? Rasa kesemutannya. Itu pengalaman sudah ceramah. Sudah sejam saya ceramah. Biasa saya ceramah baru 10 menit udah keluar kuda nil. Baru ceramah sekejap aja Ustadz berapi-api di atas pentas. Jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi di Aceh Utara memang betul-betul ini negeri ulama. Negerinya Malikul Saleh, raja sekaligus ulama. Ada ulama tapi tak raja. Ada raja tapi tak ulama. Yang lebih parah udahlah tak raja tak pula ulama. Ini dua-dua dia dapat. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan, tak ada atap kecuali atap naungan singgasana arsy Allah. Siapa yang pertama? Imamun adilun, raja yang adil. Dan salah satu yang mendapat itu adalah Malikul Saleh. Marasilu, bukan nama Arab, bukan nama Islam. Marasilu. Suatu hari datang orang meludah ke mulutnya. Begitu dia terbangun, mulutnya harum serbak kasturi dan langsung bisa baca Quran. Itulah dia Raja Aceh yang pertama, Malikul Saleh, meninggal tahun 1297 Masehi. Allahu Akbar. Mukjizat diberikan Allah. Nabi sudah tak ada, tapi diberikan Allah karamah kemuliaan, memimpin, bangga kita. Saya tidak orang Aceh, tapi kalau ditanya orang, Ustadz pernah ceramah ke Aceh? Pernah? Tak kalian tengok peci Aceh. Raja Malikul Saleh, raja pertama yang mengislamkan Nusantara, raja yang adil. Pernah Ustadz jumpa? Tidak. Di makamnya ada foto saya. Foto saya di makam Raja Malikul Saleh. Maka kalau ada orang negeri kampung Malikul Saleh tidak mengamalkan, tidak memperjuangkan, tidak menolong syariat Islam, pindahlah ke kampung yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amal-amal harus kita banggakan, bukan kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan amal-amal ini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Kau beli emas banyak-banyak, kau beli cincin gelang, subang, rantai, anting, kau buat rumah besar, kau belikan mobil mewah. Apakah kalau mati kau bawa? Tinggal. Tak ada yang dibawa. Ini kamera. Ada orang mati bawa kamera? Mana ada tinggal. Ini pentas yang cantik, tinggal semuanya. Baleho. Oh cantik. Mana foto saya? Tak ada. Tinggal. Semuanya tinggal.
baju kebesaran. Ada orang pakai baju kebesaran. Kenapa kebesaran? XL ukurannya. Besaran. Begitu mati datang dokter puskesmas merasa lehernya. Sudah tak ada napasnya ini, hidungnya sudah tak ada. Jadi gimana dok? Bungkus. Bungkus kata dia. Buka baju kebesarannya, buka jasnya, buka dasinya, dibungkus pakai kain putih yang tidak dijahit. Jangankan jahit tengah, jahit pinggir pun tidak. Disobek, bukan digunting, digigit ujungnya, krak. Letakkan selapis, 2 lapis, 3 lapis, letak, gulung macam dodol, masukkan. Datang orang dari atas menengok lubang jenazah 2 meter ke bawah, itu tempatnya, ya masukkan. Ramai orang mengiring, tapi yang masuk ke dalam cuma 3 orang. Satu megang pinggang, satu megang kaki, satu megang kepala. Mereka masukkan ke liang lahat. Anak melompat ke atas, ambil skop, ambil cangkol, mari kita injak makam bapak biar padat. Hari pertama balik mereka ke rumah, menangis mereka di rumah. Ayah, anak tak pernah diajar baca Quran. Kalau anak diajar baca Quran, malam itu dia buka Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Tapi anak tak pernah diajak baca Quran, selalu diajak karaoke menyanyi. Dibukanya keyboard, ayah. Apa yang bisa menolong kecuali anak yang soleh? Tapi kalau anakmu soleh, malam itu dia bangun, dia tahajud, selesai itu dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan anak-anak kita yang termasuk mendoakan kita, insyaallah. Anak kita yang dulu kita azankan waktu lahir. Saat lahir, saya bangga, walaupun saya bukan bule, walaupun hidung saya tak mancung, mata saya tidak biru, kulit saya tidak putih, rambut saya tidak pirang, tapi saya bangga. Ayah saya mengazankan ke telinga saya sebelah kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau saya dulu orang Amerika yang tak Islam, lahir, apa katanya? Wow, amazing! Welcome to the world! Saya manusia biasa, orang kampung, tapi saat lahir ayah saya mengazan ke telinga sebelah kanan. Saat ayahku dulu mengazankan aku, begitu juga aku mengazankan anakku. Bapak-bapak yang dulu waktu anaknya lahir belum diazankan, sekarang jangan diazankan lagi. Jangan balik dari ceramah panggil anak, sini sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak lu semester 3. Apanya ya nih? Takutnya bukan itu, dibalasnya pula, diajarkan pula ya. Hai anakku, engkau dulu waktu lahir ku azankan ke telingamu la ilaha illallah. Kami tak minta kau buatkan kami rumah yang besar, kami tak minta kau belikan kami mobil yang mewah. Yang kami minta cuma satu, saat aku mati meregang nyawa, tolong kau bisikkan ke telingaku la ilaha. 3 anak hebat-hebat, kaya-kaya, doktor, profesor, 3 anak sedang duduk melihat ayah yang terbujur kaku di ruang ICU. ICU, ICU. ICU artinya aku menengok kau, kau tak bisa nengok aku. ICU, you don't see me. Yang satu menengok ayah sambil menangis, ayah, ayah. Datang dokter, jangan senggol pak, nanti cabut infusnya. Yang satu lagi nengok macam nengok kucing. Yang satu lagi bingung mau apa, dia ambil pula HP. Nah, dipoto ayah tadi. Ayahku sedang sakratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Datang kawan komen, amin, 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 amin. Bukan begitu cara berbakti pada orang tua. Kalau kau sayang, bagi tugas, kau baca Yasin. Gitu. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau ada orang susah sakratul maut, bacakan surat Yasin. Tengok tafsir Ibnu Katsir. Kau baca Yasin. Kau belikan kopi aja. Begadang kita malam. Kau, aku akan bisik ke telinga sebelah kanan. Mana telinga kanan? La ilaha illallah. Setelah itu ruh pun keluar dari mulut. Ruh keluar.
keluar mulut itu keluar di sini. Ruh itu keluar dari mulut. Kalau dari bawah kentut namanya. Keluar berhembus dia. Mata terbuka. Begitu mata melotot, siapa yang memejamkan mata? Anak dipejamkannya. Allahumma rfa' darajatahu ma'al ghabirin. Allahumma ighfir li fulan bin fulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri pun takut. Yang dulu katanya abang, tapi begitu mata kita melotot, dia menengok abang. Dia pergi ke masjid, dia cari tuan imam. Pak imam, lakiku jam 1 malam melotot belum tutup juga. Imam yang datang memejamkan. Ini yang sombong, yang dulu tak mau ke masjid, yang selalu mengejek imam. Imam kalau lewat depan rumah, Pak imam kirim salam sama Tuhan ya. Imam azan, hayya 'alas shalah. Apa kata dia mengejek? Kau aja duluan lah. Sekarang waktu matamu melotot, siapa yang memejamkan matamu? Pak imam yang dulu kau ejek. Apa kata Pak imam? Allahumma rfa' darajatahu ma'al ghabirin. Angkat derajatnya ya Allah. Walaupun dia dulu tak mau ke masjid, tak apa-apa. Setelah itu jenazah dibawa ke masjid. Di mana dibawa? Ke masjid. Yang dulu sombong tak mau di belakang imam, yang dulu tak mau jadi makmum. Apa kata Pak imam? Bawa ke sini. Tapi dia tak mau ke sini, tak apa-apa, bos. Selama hidupnya tak mau dia di belakang aku kan, iya, sekarang di depan aku. Sudah di belakang Pak imam. Nah, sini. Salat jenazah. Dulu satu takbir dia tak mau ngikut aku kan. Sekali takbir dia tak mau kan. Tidak, sekarang kita kasih 4 untuk dia. Usolli ala hazihil janazah arba'a takbiratin fardul kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, ayat. Mana pakai ayat Pak imam? Oh iya, doa. Allahu Akbar, doa. Pak imam nggak baca lengkap? Enggak, diskon khusus untuk dia. Imam ini baik pula. Selesai itu ditanya, jamaah, apakah jenazah ini baik? Ada juga bilang baik. Itulah lembutnya hati perempuan. Kalau laki-laki itu tegas. Apakah jenazah ini baik? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Jangan sakiti hati orang, jangan singgung imam, jangan teror orang. Tengoklah sampai masanya kau perlu dia. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit mana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jaga dia baik-baik, tunaikan masjid, memanggil sholat berjamaah, datang, singgah ke masjid, mampir, sholat, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak Bupati, sehat Pak Kapolres, sehat Pak, sambung silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Di mana kita sambung silaturahim? Di masjid. Ini ada orang ke masjid cuma 3 kali. Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masbuk. Idul Adha datang, bawa kupon, ambil daging. Nanti insya Allah hari Senin amalnya puasa, hari Selasa lanjut puasa, hari Rabu tak boleh puasa, hari Rabu justru makan. Yang paling afdal potong sendiri. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Itu disebut, detailnya tak disebut. Apa itu MSI, Master segala ilmu. Sebut tak sampai insya Allah. Nah, setelah dipotong, dibelah, diambil hatinya, hati kambing tadi, potong, cuci, jangan dimakan belum dicuci, karena darah itu najis, kotor. Riman alaikumul maitatu, bangkai, wadamu, darah. Cuci pakai limau, jeruk, hilang baunya, bakar, makan. Itulah makanan pertama yang dimakan pada hari raya kurban. Itu beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu baru sholat. Idul Adha kosong, tak ada makan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari pagi tak ada makan, cuma 2 batang aja tadi. Kosong, tak ada masuk apa-apa.
sisanya bagikan. Wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Pak Haji, ini kupon 2 untuk bapak kurban. Tak, saya tak mau kupon, ambil aja semua. Jadi bapak terus serius, tak mau, tak, dagingnya jangan terkumpul. Siapa yang mau makan kupon, Pak? Ini kupon untuk ngambil daging. Ini ditumpuk daging di kulkas 3 hari, kulkas tak bisa tutup. Asal mau ditutup menyipak kaki kambing, lepak aja. Tamak, bakhil, kedekut, pelit. Jangan lagi. Berapa banyak orang mati gara-gara makan daging. Si Anu mati kenapa? Orang dulu, Datuk, si Anu mati kenapa? Waktu dia mancing disangkanya ikan, rupanya buaya, mati. Orang sekarang dah mati karena makanan. Si Anu mati kenapa? Makan daging kambing berkunang-kunang, mati. Si Anu mati kenapa? Minum teh diabetes meletus, mati. Si Anu mati kenapa? Minum kopi, mati. Loh, minum kopi kok mati? Kopi Mirna diminum, mati. Oleh sebab itu maka selalu saya anjurkan, kalau kita sudah biasa makan daging, maka untuk hari ini ambil saja 1 kupon goreng makan, sudah, sisanya bagikan. Wa at'imul ba'isal faqir, bagi yang belum nyetor kurban ke masjid, storlah. Saya di Aceh Utara tak tahu, tapi di Pekanbaru masjid dekat rumah saya 2.400.000. Di sini berapa? 1,8? Murah. Kok tahu pindah sih kemarin? Pekanbaru 2.300.000. Kalau 2.300.000 kasih 2,5. Berapa Pak? 2.300.000. Nih 2.500.000. Yang 200 untuk biaya operasional. Karena sapi itu kan tak datang sendiri, dia naik angkot juga. Sapi tak langsung dipotong, nginap 2 malam. Yang jaga siapa? Yang jaga malam. Mereka kan mau main gaple juga sih. Main gaple pula. Jagalah dengan berzikir, jagalah dengan minum-minum, makan-makan. Tapi makan minum dari mana? Tak boleh makan duit orang tadi, Arab. Maka berikan, ini aku bayar 2,5 juta, 2.300.000 untuk kambing, sapi, kerbau, dan 200 untuk biaya operasional tunai, supaya jangan sampai orang makan haram. Begitulah hebatnya Nabi Muhammad itu. Ada berkurban Pak Ustaz. Ya, gimana kurban Nabi Muhammad? Nabi berkurban dipotongnya sendiri, potong 63 ekor. Selesai 63 ekor, diambilnya pisau, diberikannya ke Ali. Hai Sayyidina Ali, ya ini ambil, kau potong. Ali memotong 30 orang tetap berkurban, tapi kau belum tentu hidup tahun depan. Boleh nggak saya mengorbankan bapak saya? Hah? Bapaknya pula mau dikurbankan ya? Apa maksud pertanyaan kamu nih? Ini Pak Ustaz, ayah saya sudah meninggal, terus saya potongkan kurban, pahalanya untuk dia sampai apa tidak? Sampai. Mana dalilnya? Nabi motong kurban, Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad, ini ku potong kambing untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad sudah banyak yang meninggal. Seandainya tak sampai, pasti kata Nabi, ini ku potong untuk Muhammad dan keluarga Muhammad yang hidup aja, yang mati tak dapat. Itu menunjukkan kurban sampai pada orang yang meninggal dunia. Berkurban untuk almarhumah emaknya, mantap. Tak dapat kau tebus budi baik emakmu, 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, 2 tahun kau disusukannya, meregang nyawa dia melahirkanmu. Berkurbanlah untuk bakti pada ibu. Kalau kau mau tahu rasanya bagaimana kau dilahirkannya dulu, balik dari sini beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau tahu kau rasanya bagaimana dia mengandungkanmu dulu, balik dari sini beli kelapa muda, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Bagaimana baktimu sekarang? Sekarang kau duit kau banyak, berkurbanlah untuk almarhumah sampai bagikan ke fakir miskin. Lalu kemudian ada pula orang beralasan, kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Itu aja tiap tahun alasan. Kau kenapa belum berkurban? Aku belum akikah. Kau kenapa belum berkurban? Aku belum akikah. Tahun lalu itu juga. Ya sampai mati mau aku buat jawabannya ini. Tidak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya, tanggung jawab ayah saya untuk saya. Tapi kurban, tanggung jawab saya untuk diri saya. Duitmu berapa? Ada 5 juta, 2,5 juta untuk akikah. Tanpa ada transit di Kuala Namu, doakan karena kita walaupun Astaga, abang kenapa? Kata bininya.
ingat dosa, ingat mantan. Makanya jangan mengaku dosa ini, tak perlu diakui. Mengaku sama Allah saja, sama orang rumah jangan. Yang lagi, Pak, saya mohon maaf atas segala silap salah dosa saya. Dah cukup. Yang lain ngaku, Pak, aku minta maaf Pak. Anak bapak 3 hari kemarin bawa. Ya sebentar ya. Mana Pak? Bawa orang panjang. Yang perlu diakui dosa yang bersifat harta. Siapa yang menggeser sempadan tanah, ini sawah engkau, ini sawah aku, jangan geser. Malam-malam digeser, sejengkal kau geser, maka 7 lapis tanah akan membelenggu leher. Alhamdulillah Pak Ustaz, tak pernah saya geser sejengkal. Rabbu ala dzarratin khairan ya, sebesar biji sawi kecurangan akan dibalas di hadapan Allah. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Suruh puasa, tak mau. Suruh sholat, sakit lutut. Suruh baca Quran, meletes air mata. Suruh berzikir, tak juga sanggup berzikir, mati aja lah. Zikir pun tak sanggup. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah 33, subhanallah, 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 subhanallah. Pelan, subhanallah. Ini ada yang cepat saja. Mos. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Ada 2 amalan, kalau kau baca berat timbangan amalmu, disayangi Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Nah, besok yang tak sanggup puasa, besok sambil beli kangkung, beli sayur, beli bayam, subhanallah. Datang kawannya yang ngobrol, Ibu, kabarnya anak saya sudah hamil. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Kabarnya saya nuduh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sekali saja kau berselawat, sallallahu alaihi wa asyra, dibalas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, 10 dosamu dihapuskan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, 10 derajat tingkatan dimuliakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besok ke pasar beli, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma datang kawan, katanya saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang paling afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ayun kepalanya ke sini? Itu bukan asal ayun aja tuh. Ada orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Pak, kenapa kepala Pak goyang? Entah, tengok orang goyang, aku goyang. La ilaha illallah, ke jantung, tangkai jantung, dalam jantung bergetar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir hantu, mengusir setan. Setan berbisik bukan di sini, setan berbisik bukan di sini. Allazi waswisu fi sudur. Setan berbisik di dada. Dada bagian mana? Sebelah kiri. Jantung sebesar ini, berdegup dia. Kalau mikrofon mahal itu kedengaran. Berdegup dia, jantung berdetak, berdegup. Setiap detaknya Allah, 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 Allah. Sampai akhirnya saat malaikat mencabut nyawamu, yang keluar dari mulutmu adalah la ilaha. Nafas ini kan cuma 2, sekali tarik, sekali hembus, sekali tarik, sekali hembus. Allah, Allah. Sampai akhirnya malaikat mencabut nyawamu, yang keluar dari mulut Allah. Ini enggak kentut. Orang yang selalu suka caci maki, sumpah serapah, yang keluar dari mulutnya bukan binatang, kebun binatang, harimau, ular, semua yang kotor-kotor, paret, comberan. Maka itu yang keluar nanti. Banyak orang mati ketika mau mati, kampret yang keluar dari mulut.